Halo teman-teman, balik lagi bersama cerita hantu seram ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke, langsung disimak. Di malam yang semakin larut itu, tidak semua orang mampu bersantai dan bercengkrama dengan bantal ranjangnya. Seperti yang satu ini, sebuah mobil yang masih melaju di tengah keheningan malam yang hanya ditemani hujan gelap mendominasi, hanya sekali ditemani kilatan cahaya di langit dan gerimis yang masih tersisa. Cerutu itu baru saja dipadamkan dan dibuang oleh tangan keriput itu. Tidak sepenuhnya keriput, namun urat terlihat tangannya yang kekar. Seorang pria masih menyibukkan dirinya mencari nafkah. Cemas masih meliputi hatinya. Sepertinya ia masih kebingungan karena ia belum memenuhi kebutuhan untuk hari ini. Matanya sibuk mencari orang yang sekiranya bisa membantu memenuhi pundi-pundi dompetnya. Hingga di ujung perempatan, ia melihat ada sosok wanita berdiri di ujung. Tempatnya gelap. Di dekat bangunan halte atau perhentian kendaraan, dan wanita itu hanya terlihat karena sorot lampu kendaraan. "Taksi!" ujarnya lirih sambil mengangkat tangan kanannya, dan seolah gayuh bersambut, mobil akhirnya menepi. Pintu terbuka. Tangan pucat itu meraih pintu taksi seraya mendudukkan diri di bangku belakang. "Mau kemana, Neng?" tanya suara berat dengan supir sambil memandang kaca di atas. "Blok 4 Jalan Cempaka, Pak," ujarnya pelan. Tak banyak bertanya, ia akhirnya kembali melaju. Suara gerimis masih terdengar, seperti harian wilayah ini disiram oleh hujan. "Habis dari mana, Neng?" tanya sang supir, berharap pertanyaan itu bisa memecahkan keheningan dan membuat matanya lebih lama terbuka. Rasanya di usia kini ia tak bisa terlalu kuat menahan kantuknya. Namun hening, entah karena terlalu sepi atau memang sang gadis kelelahan. Yang jelas ia tak sama sekali membuka mulut dan menjawab pertanyaan. Supir itu menggeleng. Sepertinya wanita ibu kota memang angkuh. Ia kembali mencuri pandang melalui kaca di atas, memperhatikan penampilan wanita itu. Rambut panjang, entah sebatas mana, yang jelas rambutnya dibiarkan tergerai. Kulitnya putih, bahkan seperti lebih pantas disebut pucat karena menyamai warna kertas. Bajunya berwarna putih, senada dengan kulitnya. Tangannya panjang dan ada renda-renda yang menghiasinya. "Neng?" supir itu bertanya. "Saya baru pulang kerja, Pak," jawabnya lirih. Entah, berarti ia memang sudah mendengar pertanyaan sebelumnya, namun memang mungkin ia terlalu enggan untuk menjawab. Sang supir terdiam, mengingat-ingat apa yang ia lihat sebelumnya. Rasanya ia baru saja menjemput wanita itu di halte. "Kerja apa, Neng?" tanyanya lagi. Namun lagi-lagi pertanyaan tak dijawab. Wanita itu hanya tersenyum sambil mengunci rapat mulutnya. Supir itu pun menyerah. Ia memilih untuk melempar pandang ke luar sana. Sekali matanya menangkap daerah yang gelap. Sepertinya di wilayah itu sedang mati lampu. Terlebih dengan suara hujannya semakin deras, dingin pula menyeruak. Rasanya siapapun yang berada dalam mobil atau di sekitar sini setuju bahwa orang yang masih menyalakan AC adalah orang gila. "Kok masih kerja, Pak?" Hampir terkejut pada akhirnya supir mendengar sang wanita angkat bicara. Rupanya mulut pucat itu masih berfungsi dengan baik, walaupun masih dengan suara lirih yang identik dengan kelembutan. Namun suara itu cukup terdengar di malam sesunyi ini. Ya, setidaknya tidak ada riuh suara angin
atau suara petir yang mendominasi malam ini. Iya Neng, bapak masih butuh uang nih, penumpang masih sepi banget, jawabnya sambil terkekeh, berusaha menutupi rasa cemas dan kesal yang sebenarnya mendominasi kepalanya malam ini. Dan wanita itu tersenyum lebar sekali, seperti menyeringai. Kok berani sih pak? Emang bapak nggak pernah dengar cerita angker? Maksudnya Neng? Pertanyaan ini rupanya cukup mencuri perhatian. Iya, jadi kan di sini ada cerita angker, makanya nggak banyak orang yang mau lewat sini. Lagi-lagi dengan suara yang lembut dan intonasi yang lambat, supir itu mengerutkan kening. Ah, emang ada cerita apa Neng? Saya sih berani aja. Kit, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, ia dikejutkan dengan sesuatu di depan sana. Rupanya ada seekor kucing hitam yang melintas, dan kucing itu tidak berlari. Ia melintas seenaknya, yang sialnya justru membuat mobil terpaksa mengerem mendadak. Perlu beberapa saat sampai ia menyadari bahwa itu adalah kucing. Sorot mata yang tajam diterpa sinar lampu mobil yang menyebabkan matanya terlihat jelas. Ting! Untuk sejenak setelah kelanjutan terhadap kucing itu, ia mendengar suara denting seperti suara bel. Ah, apakah itu? Mungkin hanya suara ringtone smartphone masa kini. Untuk beberapa saat mobil berhenti, hingga akhirnya setelah cukup dirasa aman, mobil kembali melaju. Ada-ada saja ya Neng, ujarnya. Namun sang perempuan itu hanya tergigit. Tadi cerita bapak belum selesai. Rupanya penumpang itu masih menagih cerita dari sang supir. Baiklah, di malam yang sepi ini ia tak mau dicap sebagai supir yang galak. Lagi pula pembicaraannya panjang ini bisa mengusir sepi kan? Ya gitu Neng, saya sih nggak takut Neng. Rumah saya aja waktu kecil di daerah perkampungan, sepi banget dengan kebun-kebunan. Lanjutnya lagi, wah bapak berani sekali ya. Ah, biasa aja Neng, udah biasa sih kalau di kampung saya. Ia tersipu mendengar pujian itu. Saya bisa menceritakan satu kisah untuk bapak. Tidak jelas entah ini merupakan sebuah tawaran atau kewajiban. Ia memang tidak menyebutkan kata wajib, namun bukannya penumpang adalah raja. Baiklah, tak ada masalah, mendengarkan. Jadi bapak belum pernah mendengar cerita hantu di sekitar sini. Rupanya ada yang harus dikonfirmasi. Namun bapak itu hanya menjawab belum Neng. Jawaban itu membuat sang penutur tersenyum. Jadi ada kisah mengenai seorang perempuan namanya Sarina. Ia gadis cantik berusia sekitar 25 tahun. Kalimat sempat terputus. Mungkin perempuan itu menarik napas atau sekali menelan ludah. Dia cantik sekali, dia orang pekerja keras dan jadi tulang punggung keluarga. Kemudian ia melanjutkan ceritanya, mencuri atensi supir hingga tak bersuara sama sekali karena enggan memotong satupun dari penggalan cerita tersebut. Suatu hari, tempatnya di suatu malam, Sarina yang baru saja pulang kerja sedang menunggu di halte. Ia mau pulang namun terjebak hujan. Dan kebetulan malam sudah larut. Awalnya ia minta jemput pada keluarganya, namun ternyata orang tuanya sakit, adiknya pun sedang berada di luar kota, dan kekasihnya sedang ada kesibukan lain. Alhasil, dia hanya berharap bisa menemukan kendaraan di malam yang larut itu. Supir itu masih terdiam. Ia melirik ke arah kalender kecil yang ada di dashboardnya. Tanggal 12 dan hari Kamis. Rupanya ini malam Jumat. Perlahan ia merasa hawa semakin dingin. Ternyata ada taksi yang tiba malam itu. Ia pun tak pikir panjang untuk segera menaik. Di awal ia memang merasa tak ada masalah, namun setelah menjelaskan tujuan, ia merasa ada yang janggal. Ya, rupanya supirnya mabuk. Kemudian apa yang terjadi? Gadis malang itu ternyata dibawa ke jalan yang sepi. Malangnya malam itu hujan turun deras, dan di balik gelapnya malam,
wanita itu dilecehkan, dan karena ia terus melawan, ia akhirnya tewas di tangan supir taksi yang tidak beradab itu. Ia menghentikan ceritanya, entah itu akhir cerita atau bagaimana. Namun mobil itu berhenti di sebuah daerah pemakaman. "Sudah sampai, Ning," ujar pria yang kini terdengar lirih. Sang penumpang kemudian tergigit. "Pak, apa Bapak sebegitu takutnya?" "Enggak, Ning," jawabnya. "Kita sudah sampai, silakan Ning turun," ujarnya. Wanita itu menoleh ke daerah sekitar. Memang ia merasa tak asing, kemudian memberikan uangnya. "Terima kasih," ujarnya lirih. Ia kemudian melangkahkan kaki dan berjalan menjauh dari mobil. Kring, ponselnya kembali berbunyi. Ia kemudian mengangkatnya. "Halo Sar, kamu di mana?" "Ini ibu, di depan jalan." Wah kamu toh berani-beraninya pulang jam segini. Ibu kan udah suruh kamu nginep di rumah temen." "Nggak apa-apa Bu, lagi pula udah sampai juga." Ia masih berbincang sampai menyusuri jalan itu, kemudian tersadar ada yang tertinggal. Rupanya tas hitam yang seharusnya berada di tangan itu tak ada. Ia menoleh, kemudian melihat mobil yang masih di sana. "Kamu tahu nggak, ada kejadian serem tadi pagi setelah kamu berangkat." "Oh iya, ada apa Bu?" "Iya, katanya di halte depan tempat kamu biasa nunggu mobil ada kecelakaan." Ia kemudian sampai di depan mobil itu sambil menelponnya. Ia mengetuk mobil tersebut. "Permisi." Pintu kemudian terbuka. Rupanya sopir tadi masih mengetahui kedatangannya. "Maaf Pak, tas saya tertinggal," ujarnya. "Iya Neng." "Nak, kamu ngomong sama siapa toh?" tanya suara di ujung telepon sana. "Ini Bu, tasku ketinggalan." "Ayo lanjutin ceritanya." "Walah kamu ini." "Iya, jadi katanya mobil itu kecelakaan. Katanya mobil taksi yang supirnya bapak-bapak. Kasihan sekali, sepertinya ia kurang konsentrasi." "Ah, tasnya sudah ada." Ia kemudian meraih tas itu. Dengan semangat ia mengucapkan sesuatu pada sang supir. "Terima kasih Pak," jawabnya dengan ceria. Sama-sama supir itu menoleh, dan rupanya dengan sebuah kelengkapan yang tidak menyenangkan. Ia tersenyum dengan bibir yang sobek, memperlihatkan rahangnya yang sebelah kiri, kemudian bajunya yang penuh darah, dan mata kanannya entah kemana. Suaranya terdengar tak lagi semenyenangkan tadi saat di mobil. "Loh Nak, kamu kenapa? Halo?" Dan kembali hening. Oke ya, itu tadi cerita dari Takut. Sebelum cerita aku akhiri, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Semoga channel saya ke depannya lebih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.